warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman pejuang psikometrika. Kita berjumpa lagi pada topik bahasan praktik dengan RStudio untuk interpretasi item response teori. Dalam hal ini yang kita gunakan adalah model dikotomus ya. Terus bagaimana teman-teman ketahui bahwa respons dikotomus adalah respons yang terkait dengan dua data atau dikotomi benar salah, 0, 1, dan seterusnya. Nah, teman-teman saya harap pada saat teman-teman menginstal RStudio, teman-teman harus menginstalasi package Psy dan LTM ya. Jadi kalau misalkan saya tunjukkan di sini, package untuk LTM sudah harus dicentang, latent trait model, kemudian Psy-nya ya, ini juga sudah harus dicentang. Oke, langkah pertama adalah kita akan mengambil working directory yang berasal dari komputer kita. Saya punya di psikometri minggu 14. Jadi teman-teman kalau mengambil datanya di titik 3 ini, nah teman-teman tinggal mengkondisikan. Jadi saya menyimpannya di minggu ke-14 ya, di sini. Oke, di sini sehingga kita bisa tinggal klik open. Nah, di sini datanya yang dikotomi telah saya simpan dalam bentuk CSV. Kemudian teman-teman silahkan melakukan import dataset. Ya, masih sedang preview data. Nah, di tampilan ini untuk satu kolom, dia menyajikan 4 variabel atau 4 item. Sehingga langkah selanjutnya adalah kita harus mengganti delimiter koma menjadi semikolon. Kemudian, nah datanya tentu akan satu kolom merepresentasikan satu data terkait dengan item 1. Kolom 2 merepresentasikan data item 2 dan seterusnya. Sehingga setelah datanya sesuai antara posisi dengan kolomnya, maka kita langkah selanjutnya melakukan import. Nah, di kiri atas ini adalah sajian respons dikotomus atau dikotomi untuk 4 item. Datanya ada sebanyak 300 data atau 300 dari data responden gitu ya, dari 4 variabel. 4 variabel dalam hal ini ada 4 item. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita menuju ke untitled ya. Kemudian kita set working directory-nya di sini. Kita bisa kopikan gitu ya. Di sini. Nah, ini adalah posisi data kita. Kemudian kita klik str atau str dikotomi ya. Selanjutnya kita run. Nah, di kiri bawah ini adalah tampilan terkait dengan posisi dari data kita untuk item 1 sampai item 4. Nah, ini adalah posisi dari baris 1 sampai 300. Di baris 1 sampai 1, 2, 3, dan seterusnya ini adalah example atau perwakilan dari respons yang telah diberikan oleh responden. Ya. Kemudian langkah selanjutnya kita ketikkan dikotomi ya sebagai representasi dari judul. Kemudian kita aktifkan dulu library-nya yaitu LTM yang telah kita install menjadi LTM. Kemudian kita run. Di sini library LTM telah diaktifkan. Yang pertama adalah kita akan menguji tentang model Rush. Rush model ini lebih identik dengan model 1PL. Kita ketikkan alt rush ya. Kemudian kita ketik simbolnya, mohon diperhatikan ya teman-teman, karena kalau error sedikit maka dia juga error semuanya ya. Nah, kita klik run. Nah,
Kemudian selanjutnya kita ketikkan koefisien out rush, ya. Kemudian kita run. Nah, di kiri bawah ini adalah tampilan dari model rush, di mana model rush ini adalah model 1PL, sehingga untuk daya diskriminasi item atau parameter A nilainya setara ya teman-teman, 31,977 sekian. Kemudian untuk tingkat kesulitan item atau item difficulties, dia berada pada rentang minus 0,296 sampai 0,00. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat plotnya, maka kita tinggal ketikkan plot out rush, ya. Kemudian type-nya sama dengan ICC. Nah, kemudian kita klik. Nah, ini adalah plot dari model rush, ya. Di sini terlihat bahwa mayoritas 4 item ini tergolong mudah gitu ya teman-teman. Nah, tergolong mudah, kemudian ada item yang lebih mudah di antara 4 itu adalah direpresentasikan oleh item 3, di mana tingkat difficulties atau daya diskriminasi item, daya tingkat kesulitan item untuk parameter B-nya sebesar minus 0,29. Nah, kemudian kita akan melihat model yang kedua adalah model 2PL. Kita ketikkan 2PL untuk memudah pemahaman. Kita ketik out2, kita panggil datanya dari LTM, kemudian data dikotomi, ya. Kita klik run. Mohon maaf, ini berarti LTM, ya, 2PL, LTM. Oh ya, kita tambahkan dikotomi untuk karena dia sifatnya unidimensional, kita ketik Z1. Kita klik ya, oke. Kemudian kita ketikkan koefisien dari out2. Kita klik run. Nah, untuk model 2PL, teman-teman, terlihat gitu ya, ada 2 parameter yang disajikan, yaitu daya diskriminasi item atau parameter A dan difficulties item atau tingkat kesulitan item atau parameter B. Terlihat gitu ya, untuk daya diskriminasi item pada rentang 5,37 sampai 62,42. Nah, dari sini teman-teman juga kita ingin bisa melihat nih untuk plotnya pada parameter 2PL, model 2PL, yaitu kita ketikkan plot out2, kemudian type-nya ICC, ya. Kita klik run. Sebentar, ini error lagi, out2-nya ya, kurang 2. Kita klik run. Nah, ini adalah plot dari model 2PL ya teman-teman, terlihat gitu ya, karena daya diskriminasi itemnya tidak sama, maka bentuk kurvanya juga tidak sama ya teman-teman. Terlihat pula bahwa untuk item nomor 3 dengan daya diskriminasi yang tinggi, dia bentuknya lebih landai. Selanjutnya ada model 3PL ya teman-teman. Model 3PL juga sama, yang membedakan adalah out3. Karena adalah 3PL, maka kita pakai 3 parameter logistik atau TPM. Kemudian kita panggil datanya dari data dikotomi. Kita klik run. Kemudian kita ketikkan koefisien dari out3. Kita klik run.
Nah, terlihat ya teman-teman, untuk model 3 parameter logistik atau 3PL ada parameter A, B, dan C, di mana tambahannya adalah C atau tebakan semu atau guessing ya. Nah, di sini guessingnya berkisar dari, karena ini adalah pangkat minus ya, jadi dari 0,0002,75 sampai 1,24 pangkat 10 pangkat minus 11 ya. Nah, agar lebih kelihatan maka kita lihat nih plotnya. Plot untuk O3 ya, type ICC. Nah, ini adalah kita klik. Nah, ini adalah model dari plot 3 parameter logistik untuk ICC. Karena 3PL, maka kita bisa langsung melihat gitu ya teman-teman, bagaimana output dari plot masing-masing item. Misalkan nih, item 1. Kita klik run. Terlihat untuk item 1, dia bentuknya bagus gitu ya, dimana pada ability 0 sekian kemampuan menjawab dengan benar mendapatkan peluang 0,5. Bentuknya sempurna seperti huruf S. Kemudian di item 2 kita bisa tinggal gantikan, kita klik run. Nah, untuk item 2 ini bentuknya yang ini ya, terjal gitu ya, karena memang daya diskriminasi itemnya besar, sebesar 2,23,839. Dan semua 4 ke item ini memiliki parameter C-nya atau guessing-nya sebesar 0, sekian-sekian ya, jadi minim, sangat kecil. Kemudian kita bisa lihat lagi untuk item nomor 3 plotnya. Nah, ini juga untuk item nomor 3, dia item yang mudah ya, karena daya diskriminasinya juga besar. Kemudian dia untuk kemampuan dengan theta minus 0,35, individu sudah mendapatkan peluang 50% untuk menjawab item tersebut dengan benar. Kemudian untuk plot item nomor 4, kita lihat plotnya. Nah, ini item nomor 4 adalah item yang kondisinya paling mudah nomor 2 ya, setelah item nomor 3 ya. Karena di sini nih daya diskriminasi itemnya 23,56, sedangkan difficulties-nya minus 0,31. Oh, mohon maaf, berarti posisi item 4 ini nomor 3 ya, setelah item 2. Dari level kesulitan item paling mudah. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bisa melihat untuk model kecocokan fit. Kita ketikkan fit model gitu. Kita ketik ANOVA, perbandingan antara output rush dengan output 2PL atau output 2. Kita klik. Di sini ada informasi tentang likelihood ratio tabel. Nah, likelihood ratio tabel ini ada informasi tentang AIC dan BIC, di mana p-value-nya 0,985 atau lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan gitu ya. Nah, AIC ini terkait dengan Archaic Information Criterion. Jadi, suatu kriteria pemilihan model yang terbaik mempertimbangkan banyaknya parameter. Kemudian, pemilihan model yang terbaik dilihat dari yang paling kecil nilai AIC-nya. Yang paling kecil adalah model rush ya, dibandingkan
2PL, namun tidak signifikan ya teman-teman. Kemudian untuk BIC-nya, ya BIC-nya ini terkait dengan Bayesian Information Criterion. Kriterian ini di model yang dikatakan baik jika nilai BIC-nya lebih kecil, sehingga lebih kecil dibanding dalam hal ini model yang terbaik untuk data. Nah, BIC-nya di sini dan AIC-nya untuk model Rush lebih bagus gitu ya dibandingkan dengan 2PL. Nah, karena p-value-nya lebih besar dari 0,05, dalam hal ini tidak signifikan, maka perbandingan antara model Rush dan 2PL kita lebih memilih model ini ya, memilih model 2PL ya. Nah, kemudian kita juga ingin melihat perbandingan ANOVA pada Alt2 ya, 2PL dan Alt3 atau 3PL. Ya, kemudian kita klik run. Ini kurang huruf T ini. Kita klik run. Nah, di sini terlihat bahwa untuk p-value-nya 1, artinya tidak signifikan gitu ya. Sehingga ketika tidak signifikan modelnya cocok ya. Nah, untuk model 2PL dan 3PL karena lebih kecil nilai AIC-nya dan BIC-nya dengan model 2PL, maka kita dapat simpulkan bahwa model 2PL lebih match atau cocok dengan pemodelan data yang telah kita dapatkan. Nah, sebagai pertimbangan lain adalah untuk parameter C di model 3PL ini kan nilainya signifikan kecil gitu ya, sehingga informasinya juga tidak cukup akurat. Oleh karena itu pertimbangan kita memasukkan model 2PL sebagai model yang fit dengan data lebih tepat. Oke teman-teman, semoga dapat dipahamin. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.